Bagi orang yang menganggap jin itu adalah latif, maka pembuktiannya itu adalah pembuktian dengan dalil, ya. Pembuktian dengan dalil. Segala sesuatu yang latif itu dibuktikan dengan adanya dalil. Nah, ini ada orang yang menganggap kasif tapi nggak bisa membuktikan, ya dia yang halu. Lantas dia meminta orang yang berpendapat bahwa jin itu latif minta dibuktikan. Nah, ini malah halu kuadrat. Salah, ya, ya tidak salah ketika menghukum menganalisa, oh ini adalah gangguan jin. Sama sekali tidak salah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bukti, dan bukti di sini adalah dalil, ya, karena kita berbicara tentang jin, maka yang dijadikan pembuktian itu adalah adanya rujukan dalil, ya. Yang ini buktinya adalah, dalilnya adalah ibarah yang dapat diambil dari kalamnya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, salah seorang waliullah besar dari kalangan dzurriyyah Nabi Habaib, dari kalangan Habaib. Namun sebelum itu, dan ini nanti berlaku pada poin-poin yang akan saya jelaskan di video-video berikutnya, tentang persepsi dasar mengenal jisim jin. Ini penting, ya. Ini penting. Ini pertama diawali saya jelaskan dulu di sini. Ada kondisi yang bernama masru'. Masru' itu kesurupan, ya. Saya sebagai orang yang berlatar belakang peruqyah, ya, tukang suuk lah, suuker, ini akan berpendapat bahwa kondisi masru' ini sangat mungkin terjadi indikasi gangguan jin di dalamnya. Psikis itu bisa jadi, ya. Sedangkan kalau dari kaitan dari dilihat dari sudut pandang psikologi, ini adalah gangguan psikis. Gangguan psikologi itu terkait dengan ledakan emosi dan sebagainya. Ya, kalau hanya sampai di sini perbedaan ini ya tidak masalah, ya, karena takhtaliful ulum biikhtilafil maudu'at. Ilmu itu menjadi beda karena memang tema-tema yang dibahasnya tema-tema yang dibahasnya beda. Ilmu psikologi atau hipnoterapi 100% saya yakin tidak membahas persoalan jan jin jun. Jadi kalau ada yang memaksa menggunakan disiplin ilmu psikologi untuk membedah kasus masru' dan narik-narik janjin jun, nah ini berarti oknum ini. Tidak ada satu ilmu psikologi, tidak ada disiplin ilmu yang sains, ya, entah itu psikologi atau sub-sub yang di dalamnya yang membahas tentang jin, gitu. Jadi saya ulangi, sebagai seorang suker saya akan mengatakan sangat mungkin terjadi, itu terindikasi adanya gangguan jin. Nah, yang menjadi rumit adalah ketika kita terjadi perbedaan pemahaman di sini, lantas yang yang menganggap ini adalah kondisi psikis ingin minta pembuktian kepada yang berpendapat bahwa ini adalah kondisi jin, gitu loh. Pembuktiannya harus pembuktian empiris, saintifik, ya nggak bisa. Nah, saya mencoba untuk mencari titik temu ini, jangan-jangan persepsi dari awal berbeda. Ternyata betul. Ketika saya tanya, ya, ini bukan bukan orang-orang psikologi secara umum lah, ini ya sebutlah saya geng ruwet lah, ya, geng ruwet, ya, tidak nggak tahu mewakili siapa ini geng ruwet ini. Kalau saya berpendapat, dan ini pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jin itu jisimnya latif, ya. Nah, ini ada orang dari geng ruwet ini mengatakan jin itu kasif. Ya, kalau mau berbeda tentang kasif atau latif itu nggak masalah. Saya sendiri membaca banyak kitab, memang ada banyak diskusi tentang jin itu, apa kasif atau latif. Nah,
Untuk sampai saat ini saya tidak pernah ya, belum menemukan. Diskusinya memang ada, tapi belum menemukan yang akhirnya ulama berkesimpulan bahwa jin itu kasif. Ya kecuali geng ruwet tadi itu. Kalau yang berpendapat jin itu latif sebagaimana yang saya anut dan teman-teman peruqyah anut ya, yang aku ini banyak. Imam Izzuddin bin Abdussalam mengatakan latif. Imam Asy'arawi, Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan latif. Tapi kalau bahasa beliau itu syafif. Kemudian Imam Ar-Razi juga mengatakan latif. Kemudian Ibnu Al-Mutahhar juga mengatakan latif. Dan lain sebagainya. Banyak ulama-ulama Ahlussunnah mengatakan latif. Kalau yang kasif, diskusinya memang ada, tapi saya, mungkin bacaan saya sedikit ya, belum menemukan ulama yang akhirnya berkesimpulan bahwa itu kasif. Ya, jadi ini agak ruwet, saya ulangi. Kalau yang memilih ini kondisi psikis menuntut pembuktian bahwa kasus Masruq ini adalah jin. Malaikat itu latif. Tidak ada satu disiplin ilmu pun yang mengkaji tentang malaikat, mau psikologi enggak bahas soal malaikat ya. Ruh itu latif ya. Jin itu juga latif, maka pembuktiannya adalah dengan dalil. Ada nggak dalil yang mengatakan bahwa kondisi Masruq itu adalah itu di situ jin ikut bermain gitu ya. Maka ketika tidak menemukan kesepakatan ini, saya menguji kepada orang yang mengatakan jin itu kasif, karena segala sesuatu yang kasif itu gampang meminta bukti. Pembuktiannya itu gampang sebenarnya. Manusia itu kasif, bisa dibuktikan, bisa disentuh, bisa diputer, bisa dicelupin, bisa dijilat gitu ya. Apalagi kodok, sapi, gajah itu kasif ya. Dia padat. Bisa dibuktikan secara empiris. Nah, ini ketika saya meminta buktikan kalau jin itu kasif, muter-muter jawabannya. Malah dia menggunakan dalil. Dalil itu wilayah kita yang mengatakan itu latif. Dia menggunakan dalil innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la itu ayat Al-Qur'an. Dalil itu justru mengatakan segala sesuatu yang tidak bisa dilihat itu malah justru adalah latif ya. Jin, setan itu latif. Maka ketika dia mengatakan kasif, pasti gagal dalam pembuktian. Dia mengatakan jin itu kasif, pasti gagal dalam pembuktian. Gitu. Itu ya. Jadi poin penting ini nih ya. Ini nanti insya Allah saya akan bikin beberapa video edukasi tentang dunia jin lah. Karena ini memang masuk wilayah ruqyah. Kita akan menggunakan dalil sebagai bukti. Jadi dalil itu adalah pembuktian kalau berbicara tentang jin. Oke, kita sekarang akan membaca tentang kalam dari Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, ini sudah saya saya tulis ulang di sini. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, inna ahlaz zaman fi qulubihim syayatin. Sesungguhnya penduduk zaman now, zaman saat ini nih, itu fi qulubihim syayatin. Ada setan. Walihadayat. Ini kenapa kok ada tasdid ini? Sepertinya salah ketik. Yadikuna walihada yadikuna min qiraatil Quran. Karena dalam hati mereka ini ada setan, maka terasa sempit untuk membaca Al-Qur'an. Wal julus fil masajid, dan duduk di masjid. Jadi kalau ada ini untuk mengukur diri kita sendiri juga ya. Kalau kita malas ke masjid, malas membaca Al-Qur'an, itu jangan-jangan karena di hati kita ada syaitan. Syaitan di sini maknanya masih umum, bisa berupa sifat-sifat buruk, hasud dan lain sebagainya, takabur dan sebagainya ya. Walaula dzalik madaku. Seandainya bukan karena hal itu, maka tidak akan terasa sempit. Ini kok ada nun ini. Ini salah ketik lagi nih. Sepertinya gitu. Saya edit dulu, tapi nanti saya ini nggak ada nun ini. Ini saya kemarin juga berarti salah baca. Karena terburu-buru ya. Ala tara. Apakah kamu tidak melihat? Ilal masru' kepada orang yang sedang mengalami kondisi kesurupan.
Yang mana kondisi kesurupan ini alladzi dakhalahu syaitan. Setan masuk ke dalam masruq tadi ini. Jadi syaitan masuk menurut Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu dakhala asyaiton. Dakhalahu asyaiton. Jadi apa namanya? Masuk ke dalam tubuh masruq. Au qala alladzi fihi al-jin. Atau jin yang berkata di dalam tubuh masruq tadi itu. Idza qara'ta 'alaihi Al-Qur'an kaifa yasih. Ketika kamu membaca Al-Qur'an kepadanya, bagaimana bagaimana dia berteriak. Singkatnya begini nih ya. Kalau kita meruqyah, kalau kita membacakan ayat Al-Qur'an kepada orang yang sadar, ternyata kok dia yasihu. Kemudian dia bereaksi, berteriak-teriak ya. Kok dia qala alladzi fihi al-jin. Jin yang berada dalam tubuhnya ya, itu berkata-kata, maka ini memang terjadi ada problem dalam diri dia. Poin yang ingin saya sampaikan adalah untuk kasus video ini ya, untuk dalam video ini ya, menurut Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ketika orang terjadi yasihu, berteriak-teriak ketika dibacakan Al-Qur'an, itu adalah faktor jin. Ketika dalam kondisi masru', kesurupan atau abreaksi atau luapan emosi dan sebagainya, kemudian dia berkata-kata ya, berteriak dan sebagainya, menurut Al-Habib Abdullah Al-Haddad, di situ sangat mungkin sekali ada faktor al-jinni ya, kasus jin. Jadi dalil ini adalah sebagai bukti bahwa ketika kita menghadapi orang yang kesurupan, orang yang masruq, kita tidak salah ya, peruqyah tidak salah ketika menganalisa ini adalah gangguan jin. Sama sekali tidak salah. Jadi ini sebagai bukti gitu. Mungkin sekian video kali ini. Insyaallah pada video berikutnya akan saya sampaikan video-video yang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.